Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adenira Susilawati, mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran serta cara pengaplikasiannya. Nah, media pembelajaran ini tentang bilangan bulat. Dan di sini saya menggunakan sebuah kertas yang dituliskan ada muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dan berikut adalah cara pembuatan. Susun 7 buah muatan listrik positif, kemudian di sini ditambah 2 muatan listrik positif, dan kita jumlahkan 7 ditambah 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasil dari 7 ditambah 2 adalah 9. Susun 9 buah muatan listrik positif, kemudian ditambah 7 buah muatan listrik negatif. Cara hitungnya, kita ambil muatan listrik yang netral yaitu positif dan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini sisanya. Maka hasil dari 9 ditambah negatif 7 adalah 2. Susun 3 buah muatan listrik negatif, kemudian ditambah 4 buah muatan listrik positif. Cara hitungnya, kita ambil muatan listrik yang netral yaitu negatif dan positif. 1, 2, 3. Maka hasil dari negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Cara hitungnya, susun 10 buah muatan listrik negatif, kemudian ditambah 7 buah muatan listrik negatif. Kemudian kita hitung semua muatan listrik negatifnya. Jadi negatif 10 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 17. Cara hitungnya, kita susun 17 muatan listrik positif,
Kemudian cara hitungnya kita dikurangi 3. Ambil 3 muatan listrik positif, maka hasil dari 17 dikurangi 3 adalah 14. Cara hitungnya kita susun dahulu 8 buah muatan listrik positif. Kemudian dikurangi negatif 4. Berhubung di sini tidak ada muatan listrik negatif, maka kita tambahkan 4 buah muatan listrik netral, yaitu negatif dan positif sebanyak 4 buah. Setelah itu di soal dikurangi negatif 4, maka diambil muatan listrik negatifnya, maka hasilnya kita ini tambahkan. Dan hasil dari 8 dikurangi negatif 4 adalah hasilnya 12. Cara hitungnya kita susun dulu 6 buah muatan listrik negatif. Kemudian dikurangi 12, dan berhubung di sini tidak ada muatan listrik positif, maka kita tambahkan 12 buah muatan listrik netral, yaitu positif dan negatif. Kemudian kita ambil ke 12 muatan listrik positifnya, kita ambil semua. Dan sisanya adalah hasil dari negatif 6 dikurangi 12, maka hasilnya adalah negatif 18. Cara pengerjaannya kita susun dulu 10 buah muatan listrik positif. Kemudian di soalnya dikurangi negatif 5. Berhubung di sini tidak ada muatan listrik negatif, maka kita tambahkan muatan listrik netral, itu muatan negatif dan muatan positif. Lalu kita ambil negatif 5, kita ambil muatan listrik negatifnya 5 buah, dan sisanya kita jumlahkan, maka 10 dikurangi negatif 5, maka hasilnya adalah 15. Di part kedua kali ini saya masih menerangkan tentang bilangan bulat. Tetapi di sini saya menggunakan media pembelajaran garis bilangan yang ada di belakang saya ini. Yang sebelah kanan saya ini bilangan bulat negatif. Yang warna biru ini bilangan 0, dan yang warna kuning berada di sebelah kiri saya ini adalah bilangan bulat positif. Dan untuk cara pengerjaan dan bagaimana cara pengaplikasian media yang ada di belakang saya ini, nanti saya akan jelaskan melalui soal-soal yang akan saya kerjakan sekarang. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk soal yang pertama, 8 ditambah 3, dan panah ini sebagai penunjuknya. Nah, kan tadi 8 itu positif, berarti panahnya kita arahkan ke arah positif. Nah, kita maju 8 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka 8. Kemudian ditambah 3, dan 3 itu adalah bilangan positif, berarti panahnya masih mengarah ke arah yang positif. Ditambah 3 berarti kita melangkah 3 langkah dari angka 8, 1, 2, 3, dan berhenti di angka 11. Maka hasil dari 8 ditambah 3,
hasilnya adalah 11. Untuk soal nomor 2, yaitu 10 ditambah negatif 8. Pertama-tama, kita dari angka 0 ini panahnya arahkan ke arah positif dulu karena 10 adalah nilai positif. Maka kita dari sini maju 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di angka 10. Kemudian ditambah negatif 8. Nah, berarti di sini panahnya kita balikkan dulu ke arah negatif karena negatif berada di sebelah kiri positif ya. Kita arahkan dulu panahnya menuju ke arah negatif. Berarti kita mundur 8 langkah dari angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekarang kita berhenti di angka 2 positif. Maka hasil dari 10 ditambah negatif 8, hasilnya adalah positif 2. Sekarang soal nomor 3, negatif 4 ditambah 5. Maka kita arahkan dulu panah ini ke arah negatif karena kita akan mulai dari negatif 4 dahulu. Kita maju dari 0 4 langkah ke arah negatif. 1, 2, 3, 4 dan berhenti di angka negatif 4. Kemudian ditambah 5. Nah, 5 itu bilangan positif. Maka kita balikkan panahnya ke arah positif. Lalu maju 5 langkah ke arah positif dari angka negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita berhenti di angka positif 1. Maka hasil dari negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Untuk soal nomor 4, di sini saya akan menggunakan soal negatif 11 ditambah negatif 8. Negatif 11, maka si panah ini kita arahkan ke arah negatif panahnya. Nah, lalu dari angka 0 ini panah kita maju 11 langkah dari sini ke arah negatif ya majunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan berhenti di angka negatif 11. Kemudian ditambah negatif 8. Berarti kita masih maju ke arah negatif karena negatif 8. Maju 8 langkah dari angka negatif 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka negatif 19. Maka hasil dari negatif 11 ditambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 19. Untuk soal nomor 1 di pengurangan, saya akan menggunakan soal 18 dikurangi 4. 18 adalah angka positif, maka panahnya kita arahkan ke arah positif. Dari 0 ini kita maju 18 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita berhenti di angka 18. Kemudian dikurangi 4. 4 di sini masih angka positif, maka panahnya masih tetap mengarah ke arah positif. Tetapi kita mundur 4 langkah dari angka 18 positif ini. Kita mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dan sekarang kita berhenti di angka positif 14. Maka hasil dari 18 dikurangi 4 adalah 14.
Selanjutnya, soal nomor 2 di pengurangan. Di sini saya menggunakan soal 9 dikurangi negatif 5. Pertama-tama, kita yang 9 dulu. 9 adalah angka positif, maka panahnya kita arahkan ke arah yang positif. Lalu, maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di angka 9. Kemudian dikurangi negatif 5. Negatif 5 berarti kita panahnya balikan ke arah negatif. Negatif 5 ya. Panahnya sudah diarahkan ke arah negatif. Kemudian kan ini dikurangi. Berarti panahnya mundur. Mundurnya ke arah positif, tapi panahnya mengarah ke arah negatif. Karena ini dikurangi berarti mundur. Mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berhenti di angka positif 14. Maka hasil dari 9 dikurangi negatif 5, hasilnya adalah positif 14. Untuk soal nomor 3 di pengurangan, di sini saya menggunakan negatif 7 dikurangi 13. Pertama-tama panahnya kita arahkan dulu ke arah negatif. Lalu dari 0 ini kita maju 7 langkah ke arah negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka negatif 7. Lalu dikurangi 13. 13 di sini adalah angka positif, maka panahnya kita balikan ke arah positif. Dan karena di sini dikurangi, berarti walaupun panahnya mengarah ke arah positif, tetapi kita mundur ke arah negatif karena dikurangi. Mundur 13 langkah dari angka negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan panahnya berhenti di angka negatif 20. Maka hasil dari negatif 7 dikurangi 13, hasilnya adalah negatif 20. Sekarang untuk soal nomor 4 di pengurangan. Di sini saya menggunakan soal 11 dikurangi negatif 6. 11 adalah angka positif, maka panahnya kita arahkan ke arah positif. Lalu maju 11 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan berhenti di angka 11. Kemudian dikurangi negatif 6, maka panahnya kita balikan ke arah negatif, tetapi kita mundur ke arah positif karena ini dikurangi ya, karena panahnya kan sudah ke arah negatif, berarti mundurnya ke positif. Dikurangi negatif 6, maka mundur 6 langkah dari angka 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hasilnya. Kita sekarang berhenti di angka 17. Maka hasil dari 11 dikurangi negatif 6, hasilnya adalah 17. Untuk soal nomor 1 di perkalian, saya akan mengalihkan 3 dikali 3. Berarti 3 kali 3 kan positif, panahnya mengarah ke arah positif. Dan kita akan melakukan 3 kali loncatan dan satu loncatannya itu berskala 3. 3 kali loncatan dari 0 dan berskala 3. 1 loncat berhenti di angka 3. 2 loncat berhenti di angka 6. 3 loncat berhenti di angka 9. Dan ini adalah hasil dari 3 dikali 3 dan hasilnya adalah 9. Untuk soal nomor 2, saya akan mengalihkan 2 dikali 6. Berarti di sini kita akan melakukan 2 kali loncatan dan 1 kali loncatannya itu berskala 6.
Dari 0 kita loncat, satu loncatan berskala 6, 1 berhenti di angka 6, lalu kita loncat lagi, berskala 6 lagi, 2. Maka kita sekarang berada di angka 12. Maka hasil dari 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Untuk soal nomor 3, yaitu 3 dikali negatif 4. Kita lihat dulu dari angka pertamanya, yaitu angka positif, maka panahnya mengarah ke arah positif. Dan dikali negatif 4, maka si panah ini loncat ke arah negatif sebanyak 3 kali loncatan, dan 1 kali loncatannya itu berskala 4. Dari 0 kita mundur, loncat mundur, 3 kali loncatan ya, berskala 4. 1 berhenti di negatif 4, 2 berhenti di negatif 8, dan 3 berhenti di negatif 12. Dan hasil dari 3 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 12. Untuk soal nomor 4, yaitu negatif 2 dikali negatif 2. Karena angka pertamanya negatif, maka panahnya kita arahkan ke arah negatif. Dan dikali negatif 2. Berarti negatif 2 dikali negatif 2, panah ini mundur. Jadi loncatnya mundur ke arah positif. Dan 1 kali loncatannya itu berskala 2. Dan di sini panah ini akan melakukan 2 kali loncatan karena negatif 2 dikali negatif 2. 1 loncatan berhenti di angka 2, 2. Dan loncatan kedua berhenti di angka 4. Dan ini hasilnya. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 4. Untuk soal nomor 1 di pembagian, yaitu soalnya 9 dibagi 3. 9 angka positif, panahnya mengarah ke arah positif. Dan di pembagian ini kita menghitung jumlah loncatannya. Dan si panah ini harus loncat sampai angka 9. Karena 9 dibagi 3, maka dia itu harus loncat sampai angka 9. Dan 1 kali loncatannya itu harus berskala 3. Maka berapa kali dia harus meloncat? Berskala 3. 1 loncat, 2 loncat, 3 loncat sampai di angka 9. Nah, panah ini telah melakukan 3 kali loncatan. Maka hasil dari 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Untuk soal nomor 2, 12 dibagi 6. 12 angka positif, panahnya mengarah ke arah positif. Dan dia harus meloncat sampai angka 12. Dan 1 kali loncatannya itu harus berskala 6. Maka berapa kali dia harus meloncat sampai angka 12? Kita mulai hitung. 1 kali loncat, 2 kali loncat, sampai di angka 12. Maka hasil dari 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Untuk soal nomor 3, 8 dibagi negatif 2. 8 adalah angka positif, maka panahnya mengarah ke arah positif. Dan dibagi negatif 2. Berarti panah ini harus loncat sampai angka 8. Kan negatif ya, berarti dia itu mundur, loncatnya mundur. Berarti dia itu harus loncat sampai angka negatif 8. Dan 1 kali loncatnya itu berskala negatif 2 atau berskala 2. Maka kita akan hitung ya.
1 kali loncat, 2 kali loncat, 3 kali loncat, 4 kali loncat. Panah ini telah melakukan 4 kali loncatan dan itu hasil dari pembagian 8 dibagi negatif 2. Dan hasilnya adalah negatif 4 karena dia telah meloncat sebanyak 4 kali. Untuk soal nomor 4, negatif 10 dibagi negatif 5. Negatif 10 berarti kita arahkan si panahnya ini ke arah negatif, tetapi dia harus loncatnya mundur karena yang dibaginya itu negatif, dan berarti dia harus loncat sampai angka 10 positif, dan 1 kali loncatannya itu berskala negatif 5 atau berskala 5. Kita mulai hitung. 1 kali loncat, 2 kali loncat. Dia sudah sampai di angka 10 positif. Dan dia telah melakukan 2 kali loncatan, maka hasil dari negatif 10 dibagi negatif 5, hasilnya 2, positif 2, karena panah ini berada di arah positif.